saya hormati semuanya sesepuh yang hadir, sesepuh hataman manakib, sesepuh madrasah di wilayah masing-masing, terkhusus Sahibul Bait, Bapak Haji Kus sekeluarga dan Bapak Haji Cipot sekeluarga, dan siapapun yang malam hari ini ikut berkontribusi sebagai Sahibul Bait. Doa kita bersama. Yang pertama khusus untuk guru mursyid kita Bangsa Mahaus dan calon guru seluruh umat Islam yang belum mau menghadap kepada beliau. Semoga Bangsa Abah semakin Allah anugerahkan panjang usia dunia, semakin Allah tambahkan kesehatan jismani, Allah sempurnakan kesehatan jismani, tambah-tambah berkah karomah untuk kita dan seluruh umat di seluruh dunia. Al-Fatihah. Doa yang kedua khusus untuk Sahibul Bait, umum untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dengan berkah karomah dan syafaat guru mursyid kita, semoga Allah menganugerahkan berkah sisa usia dengan sehatnya, bertambah soleh dan solehah, sukses, kaya raya. Semoga Allah kabulkan segala hajat cita, baik urusan dunia urusan akhirat. Semoga istiqomah, istiqomah, istiqomah bersama dan dengan la ilaha illallah. Rahmat Abu Mas'ud. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Lamun muqaddimah pondok besina sok panjang. Ayeuna muqaddimah pondok sama loba nu bakal dicaritakeun poe ayeuna teh. Saya sudah tos bunga bah aya duaan waktu talqin. Tadi itu tos bunga aya duaan lagi wing rek repeh we moal panjang-panjang ngomongna gitu. Efek teh teu datang. Jadi kudu ngomong panjang gitu. Ya. No. Kalau ngomong Sunda kasihan orang Tegal, orang Jawa Timur, orang Jogja, orang Solo, kasihan. Kalimantan, Kalimantan. Masya Allah, nambah saudara kita Kalimantan ya. Jadi supaya dimengerti, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Kios ya punya. Kios. Kalau tidak salah, saya menerima khobar dari lisan Pangersan Guru Agung Laos di tahun 80-an. Abah Aos diundang oleh Raja Malaysia untuk mengadakan syarahan atau pengajian keliling di Malaysia. Singkat cerita, pada waktu itu bulan Ramadan, izin Allah ada seorang ulama besar yang di Indonesia menjadi rujukan para ulama NU hadir di Malaysia, tetapi bukan atas undangan, hanya sebatas hadir ada acara. Bertepatan ketika itu dengan acaranya Guru Agung kita Bangsa Abah Aos, tepat di bulan Ramadan.
Beliau adalah Abuya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Abuya Al-Maliki. Di Indonesia beliau jadi rujukan para ulama-ulama. Dan beliau memang alim dan arif billah. Tarekat beliau biasanya alawiyah. Izin Allah ketika masuk mengadakan sholat berjamaah tarawih, Abuya Maliki dipersilahkan untuk menjadi imam, tetapi beliau menolak. Malah Abuya Al-Maliki menyuruh agar Abah Aus yang menjadi imam. Sebagaimana yang kita mafhum bersama, sholat tarawih guru mursyid kita, yang mana surat-suratnya dipotong dibagi dua, dan diterapkan di umum. Kalau yang tidak ngerti, komentarnya macam-macam. Masa surat dipotong-potong begitu. Tetapi Abuya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, setelah beres Abah melaksanakan rangkaian sholat tarawih musafahah, langsung pipi Abah dicium oleh Abuya Al-Maliki sambil mengucapkan sodakta. Antum benar, kamu benar. Jadi sholat tarawih yang dicontohkan oleh guru agung kita, Pangarsa Abah, yang mana surat-suratnya dipotong-potong ya, biasa, itu dikatakan benar. Antum benar. Kata Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya, bahkan Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki memberikan sebuah kitab namanya Abwabul Faraj, ya, pintu-pintu kesuksesan. Jadi di situ kiat-kiat pintu kesuksesan di situ ada. Memberikan kitab Abwabul Faraj, nitip untuk diberikan kepada Abah Anom. Kepada Abah. Singkat cerita, sudah beres, maka kitab itu diserahkan. Salah satu pernyataan dari Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki yang sangat terkenal, bahkan saya pun mendapatkan postingan dari teman saya, sahabat, tentang masalah ilmu. Beliau menyampaikan ilmu itu didapat dengan taklim. Ilmu itu didapat dengan taklim. Apa maksud taklim? Ngaji, belajar. Jadi ketika kita mau belajar akan dapat ilmu. Satu, ilmu itu engkau dapat dengan taklim. Dua, kuatnya ilmu atau melekatnya ilmu adalah dengan cara seringnya kau baca. Dua, melekatnya ilmu adalah dengan cara seringnya kita baca. Tiga, keberkahan ilmu adalah dengan engkau berkhidmat kepada gurumu. Jadi keberkahan ilmu dengan khidmat. Kemanfaatan ilmu adalah dengan cara ridho gurumu. Ada dalam ridho gurumu. Jadi 4. Ilmu didapat dengan taklim, melekatnya ilmu dengan sering kita membacanya atau murojaah atau mutalaah istilahnya. Keberkahan ilmu dengan cara khidmat, kemanfaatan ilmu dengan cara mencari ridho gurumu. Kok ngomongnya kemana? Saya akan bahas tentang masalah khidmat. Karena khidmat ini adalah sebuah energi yang paling besar di dalam seorang murid dalam bertasawuf.
Tidak perlu pintar, tidak perlu pandai. Syukur kalau pandai. Murid bodoh sekalipun, dalam tanda kutip bodoh dalam hal ilmu, kalau dia khidmat kepada gurunya luar biasa, akan lebih mulia dibandingkan dengan murid-murid yang ahli ilmu tetapi kurang khidmat kepada guru. Apa yang harus khidmat? Khidmat itu adalah pelayanan, ngabdi. Jadi kita berupaya untuk mengabdi kepada beliau dengan cara apapun. Niat khidmat. Ada hal yang sangat menarik tentang kalimat khidmat ini. Karena tentang kalimat khidmat ditetapkan oleh Abah Anom menjadi sebuah hal yang fundamental, hal yang paling mendasar, hal yang paling asasi yang harus dipegang, dipahami, diamalkan oleh seluruh ikhwan TKN Pondok Pesantren Surya. Asas TKN, yang mana asas ini bersumber dari dawuh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi dalam literatur yang lain saya menemukan tentang itu dalam sebuah kitab Futuhat Al-Ilahiyah Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Di situ dinyatakan tentang syarat-syarat seseorang dalam menempuh perjalanan spiritual, atau dengan kata lain syarat-syarat seseorang yang berthariqah. Jadi dalam kitab Futuhat Al-Ilahiyah Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi mengatakan 8 syarat berthariqah. Abah Anom, yang mana Abah Anom ini mengutip dari dawuh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, diambil 5 dimasukkan ke dalam asas. Nah, yang 8 ini supaya tahu ya Bu ya. Yang 8 apa saja? Anu apal kene. Anu ingat. Bu. Ngobrol. Naon 8 teh? Apa yang 8? Hoho. Bapak-bapak ada yang imut kene? Yang 8. Saya sudah memposting di internet ini sudah. Baik, kita ulang saja supaya lebih hafal. Menurut kitab Futuhat Al-Ilahiyah Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi menyatakan 8 syarat. Tidak akan saya kupas seluruhnya. Ini hanya untuk mengulang saja. 8 syarat seseorang dalam berthariqah. Yang pertama adalah harus memiliki qasdu sahih. Apa qasdu? Niat yang baik, niat yang benar. Jadi berangkat adalah niat dan tujuan yang benar. Kedua, sidqu sharih. Berani menyatakan jelas-jelas sidqu sharih bahwa dalam lembaga, dalam thariqat ini tidak ada yang diberikan sir al-khususiyah, rahasia kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memperjalankan seluruh murid-muridnya kecuali hanya guru mursidnya saja. Tidak ada yang lain. Itu mesti berani mengatakan begitu. Yang lain bohong. Yang mengusulkan kita adalah guru mursid kita, bukan yang lain-lain. Itu seorang murid dalam thariqat mesti bisa mengatakan begitu, sanggup berkata begitu. Abah sering mencontohkan, tidak ada yang lebih dari Abah Anom. Itu tak maksudnya itu sidqu sharih itu teh. Tidak ada yang lebih dari Abah Anom. Maka saya pun hari ini lain bukan berarti saya juga tidak banyak yang datang ke saya masih itu. Saya mengiktikadkan tidak ada yang lebih dari Abah Anom. Titik. Tidak pakai koma. Itu namanya sidqu sharih. 3, ahwal zakiyah. 4, adab mardiyah. 5,
husnul khidmat. Husnul khidmat. 6. Hifdul hurmat. Nufudul azma, takdimul nikmah. 8. Apal? Apal? Direkam, ya, apal. Bu, apal? Oh. Ini mengulas ya, mengulas. Tidak akan saya jelaskan panjang lebar. Nanti ada poin-poin yang mesti saya urai. Kemudian Abah Anom mengutip dari dawuh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrah nurun, memasukkan ini dijadikan asas. Yang mana asas yang 5 ini 4 poinnya sama dengan pernyataan Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Ilahiyah. Asas yang pertama dari 5 poin TKN Pondok Pesantren Suryalaya adalah himatul aliyah atau ulumul himah, tinggi cita-cita. Tinggi cita-cita. Cita-cita tertinggi ilahi anta, itu cita-cita tertinggi, bukan yang lain-lain. 2. Tidak kasih ulas, tidak kasih kupas. 2. Hifdul hurmat. Hifdul, menjaga kehormatan. Barang siapa yang menjaga kehormatan diri, ajaran guru, maka kehormatannya akan Allah jaga. Contoh begini, jaga kehormatan. Kita sebelum bertorikot, misalnya, kalau sholat, jorok fikihnya. Jorok fikihnya maksudnya tidak memperhatikan rukun syarat dan hal-hal yang membatalkan. Maka ketika kita sudah bertorikot, harus lebih warok, harus lebih baik di dalam hal fikihnya. Lihat contoh saudara kita, Bapak Kafi. Lihat sekarang bersurba, Masya Allah. Lihat, berdiri. Ini. Ini. Doakan istiqomah. Ya. Marjanya. Sulaiman Kafi. Sana minta. Sulaiman Kafi. Ini contoh Pak. Maaf ya Kak Kafi ya, bukan saya maksud merendahkan ya. Beliau 9 tahun nggak gelandang, jadi gelandangan. 9 tahun. Jadi gelandangan. 21 tahun tidak ingat orang. 2 tahun koma. 2 tahun koma tidak ingat apapun. 21 setelah bangun dari koma, 21 tahun tidak kenal ini siapa, saya tidak kenal. Adapun kilas balik perjalanan beliau sudah saya tidak akan kupas ya. Ini contoh ketika guru mursyid mengangkat derajat seorang muridnya, tidak ada yang sulit. Pun sebaliknya, tidak ada yang sulit ketika guru akan merendahkan murid-murid. Tidak sulit. Makanya kita niatkan untuk menjaga kehormatan guru dan ajaran, supaya kita senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dah, berkah. Ya. Jangan lihat fisik luarnya, karena bisa jadi dia lebih mulia dari saya. Jadi kita belajar jangan hanya menggunakan mata ini. Ini basor terbatas, dengan ini saja terbatas. Tapi gunakanlah ini dan ini. Kita semuanya punya masa lalu. Kita tidak usah memandang masa, tapi kita fokus untuk ke depan. Ya, fokus ke depan dengan memperhatikan hari sekarang. Jaga kehormatan guru dan ajaran, maka kita akan dijaga oleh Allah kehormatannya. Insya hifdul hurmat. Asas yang kedua. Ini pekerjaan kita, Bu. Bukan yang lain, ini kerjaan kita. Satu, harus memiliki tinggi cita-cita. Hanya Allah tujuan kita, bukan yang lain-lain.
Kalau tujuan ibadah kita masih ada selain Allah, berarti belum tinggi cita-cita kita, belum mengamalkan ulumul himmat. Hifdzul hurmat, menjaga kehormatan. Maaf, sekarang anak-anak yang hadir hari ini, para pedagang, berdaganglah, berniagalah dengan aturan-aturan yang benar, sesuai aturan-aturan agama. Jangan menghalalkan segala cara. Anda seorang politisi, silakan Anda berkompetisi dengan baik dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan agama dan negara. Ya. Anda ingin mulia, ingin naik, tunjukkan prestasi dan kinerja Anda. Ya, bukan menggulingkan orang, bukan menjatuhkan orang. Silakan Anda tunjukkan kerja prestasinya supaya Anda naik. Ya. Ya, jangan begini, naik tapi nginjak orang, jangan. Ingin baik, menjelekkan orang, jangan. Ya. Ingin mulia, menghinakan orang, jangan. Kalau Anda ingin mulia, Anda ingin naik derajat, maka jagalah nilai-nilai ketakwaan dimanapun. Takwanya bukan hanya di masjid. Bawa nilai-nilai takwa ke pasar, bawa nilai takwa ke kantor, bawa nilai takwanya kemana saja kita pergi dan berada. Sehingga ketika takwa ini direalisasikan dalam kehidupan nyata, diaplikasikan, diterapkan, maka kita akan terjaga dari hal itu semuanya. Menjaga kehormatan ajaran, menjaga kehormatan guru, akan Allah jaga kehormatan kita. 2. Ketiga, husnul khidmat. Belakangan saya jelaskan. Yang keempat, ta'nufudul azmah, melaksanakan tekad. Barang siapa yang melaksanakan tekad, dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk gurunya. Melaksanakan tekad, melaksanakan janji. Nanti husnul khidmat saya jelaskan belakangan, karena saya poin yang akan saya jelaskan adalah tentang husnul khidmat. Nufudul azmah, maksudnya melaksanakan tekad, melaksanakan cita-cita adalah action kita setelah kita berbaiat atau mendapatkan talqin dari Syekh Mursyid. Lantas action kita sampai sejauh mana? Apakah setelah talqin misalnya kita leha-leha, oh tenang, saya tuh sudah talqin, sudah diampun dosa, jadi tenang saja lah. Ayo digendirkan. Mohon maaf Bapak, Ibu, ikhwan sekalian, ketika kita sudah bertarekat, justru harus semakin meningkatkan ibadah di hadapan Allah, bukan leha-leha. Guru kita mencontohkan salat selalu awal waktu. Dan saya pun masih kedodoran, Pak, jujur, saya pribadi masih kedodoran itu, belum bisa istiqomah. Tetapi niat berupaya untuk belajar salat awal waktu. Kalau kita sudah bertarekat masih menganggap salat di akhir-akhir tidak dosa, berarti ada yang salah dengan cara berpikirnya. Lamun jelema mah gelok keneh tah jelema teh. Selamat dah. Kan begini, pasadan. Iya pasadan. Tadi ditanya dia seri ya waktu kemarin teh. Pasadan. Lamun aya jelema gelok ngaku gelok, berarti jelema eta geus waras. Lamunan ditanya, "Kamu gila ya?" "Iya, saya gila memang. Kemarin masih gila. Sekarang ya lumayan lah, sekarang mah agak mendingan." Berarti eta jelema teh waras. Lamun tanya, "Kamu gila?" "Oh, yang gila melotot." Maka eta teh jelema teh masih keneh gelok keneh eta teh. Sama dengan sebelum kita belajar tarekat, kesenangan kita salat akhir waktu terus. Sekarang sudah belajar tarekat, salat masih akhir waktu. Lu gitu
Oh. Cari mas, ya cari. Tetapi sekarang sudah mending. Kamu sholat akhir waktu, iya. Itu salah. Salah itu sebenarnya. Tadi sebendingan tangis cager tah. Dulu mah sholat akhir waktu tidak merasa berdosa. Sekarang sholat akhir waktu merasa berdosa. Berarti mulai waras dalam mati tah. Mulai waras itu teh. Kan ada yang begitu ke Abah. Abah maaf, saya masih sudah belajar tarikot masih akhlak saya masih belum benar. Kata Abah gimana jawabannya? Saya bagus. Kok bagus Abah? Iya kan dulu mah akhlak salam tidak merasa salah. Sekarang walaupun belum benar, tapi minimal ngaku salah. Berarti sudah baik itu teh. Geus cager tah menggelot ya. Ya. Itulah kita, itulah saya, itulah saya tidak pernah ngomong Anda ya. Kalau kita berarti saya dengan sampean, saya dengan panjenengan. Ini mas saya merasa saya sudah dibina, digembleng dikir masih seperti ini. Tapi minimal saya sadar, saya tidak merasa yang terbaik, tetapi minimal saya berupaya untuk lebih baik dari hari kemarin gitu lah. Ya. Sama apa sama? Seperti itu. Apa ngaku sekarang Bapak sudah baik? Oh, segitu lah ngarah. Dan ketinggalan dari senyum sudah kelihatan. Gelok kene gitu. Nah minimal orang teh ngaku orang teh gelok gitu. Ngaku orang teh salah kita teh. Betul? Betul. Sholat pasti kena akhir waktu banyak. Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi sedang berupaya untuk perbaikan. Kalau mau pajingkus mah, boga toko, ujian anak mau ada teh nu meser teh loba. Gitu bagus. Terus gitu, ayo jam-jam sholat itu nu meser teh kota pinu, Pak Abbas tadi itu tinggal di pojok tuh. Ujian begitu Pak, memang ujiannya. Pas kau Allahu Akbar, Allah bingung meser teh. Pak tuh Pak Ingar Pak Ibus lapar Pak, tak paham tak mana. Batagor hidup. Ya, itu ujian. Tapi minimal kita ngaku salah ya teh Pak. Berarti kita sudah mulai benar ya teh. Walaupun sebenarnya kita belum benar. Tapi minimal ada pengakuan. Oh saya salah. Nah, jadi yang dimaksud melaksanakan tekad itu adalah mengamalkan apa-apa yang kita semuanya sudah berjanji di hadapan guru. Apa yang kita amalkan, seluruh paket amaliyah mursyid, walaupun kita belum mampu secara keseluruhan, minimal mengiktikadkan saya ingin mengamalkan amaliyah mursyid. Pak, dikir khataman ini bukan amalan ulama biasa Pak. Amalan saya mursyid ini teh khirqah. Jadi kita walaupun mohon maaf kita sampah, tapi kita mengamalkan amalan saya mursyid, maka derajat kita di depan Allah ditarik. Ikut perjalanan saya mursyid, maka kita ikut dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Karena amalnya amalan mursyid, bukan amalan orang biasa. Makanya ketika kita mengamalkan, ikut patuan, ikut arahan, ikut bimbingan. Jangan ditambah-tambah, apalagi dikurangi. Ciri seorang murid yang tidak yakin terhadap mukammilan guru mursyidnya, ketika amaliyah suka nambah-nambah, seolah-olah masih ada kekurangan. Sudah yang ada saja diamalkan. Semua rangkaian amaliyah yang diijazahkan secara umum, amalkan. Karena ketika kita mengamalkan, kita akan membentuk tali simpul yang kuat. Jadi ayat yang dimaksud innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ketika innama yubayyi'unaka, ketika engkau melakukan janji setia, Kak,
di hadapan Rasulullah, di hadapan saya mursyid, innama yubai'ullah, sesungguhnya engkau berjanji setia di hadapan Allah. Yadullah fawqa aydihim, pamanah, yang tangan Allah ada di atas kita. Maksudnya pertolongan Allah bisa dimaknai seperti itu. Pertolongan Allah ketika kita berjamaah ada di antara kita, atau tangan Allah ada di atas tangan kita. Tangan Allah, karena Allah bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Allah tidak terlihat. Tidak terlihat wujudnya. Tidak terdengar suaranya langsung. Tidak terdengar langkahnya. Yang terdengar, yang terlihat suara dan gerakan khalifahnya yang di bumi, yang hanya satu pada masanya. Yang jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Inilah wali mursyid. Maka ketika kita sudah talqin, sudah berbaiat, saya sih menyarankan monggo sawan ke Abah, salaman sama Abah, sampaikan Abah terima kasih. Kita bersentuhan tangan dengan sosok al-insan kamil mukamil yang basyariah, jasadi, keadamannya terdapat di dalam basyariah, keadamannya terdapat Ruh Kudus Rasulullah SAW yang merupakan hakikat insan kamil mukamil. Jadi hakikat insan kamil mukamil adalah Nur Muhammad. Maka saya sampaikan, ketika Anda bermusafahah, Anda bersalaman, Anda berjabat tangan dengan panglasa Abah, yang mana panglasa Abah adalah basyariah keadamannya manusia biasa, tetapi di dalam jasad keadamannya, dalam basyariah keadamannya terdapat Ruh Kudus Rasulullah SAW. Maka Anda berjabat tangan dengan Abah, tembus sampai berjabat tangan dengan Rasulullah. Maka Anda ketika bermusafah dengan Abah harus punya wudu. Harus punya wudu. Yadullah fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi. Faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi. Kalau kita ingkar terhadap janji kita ditalkin tetapi tidak mau mengamalkan. Setelah talkin seolah-olah bebas tugas, wes 14 amalannya, 14 amalannya tidak diamalkan. Maka Anda membentuk begini. Saya contohkan supaya paham. Saya berbicara di depan Abah, di panggung Fardhu Zuhur. Ikatan 1, 2, ya, panjang 4, pokoknya 4. Jadi yang dimaksud 4 ini, 4 ya, anggap saja 4 ya, anggap 4. Nih, kali simpel begini. Yang dimaksud fa inna ma yanqusu ala nafsi adalah Anda membentuk begini. Kalau Anda ingkar janji terhadap apa yang telah janji Anda di depan guru mursyid, ingkar, Anda membentuk tali begini. Artinya ketika Anda tidak mengamalkan, lepas. 1, ring 1 lepas, ring 2 lepas, ring 3 lepas, ring 4 lepas. Apa ring 1? Dzikir harian. Ring 2 khataman. Ring 3 manaqib. Ring 4 salat sunat. Membentuk ring pengamanan. Maka ketika Anda dzikir hariannya tidak diamalkan, ring 1-nya lepas. Tapi saran saya, karena tarekat kita tarekat dzikir, ini ikhwan, kalau wakil talqin, ini bersama kita talqin maupun ditinggali ya. Kalau ada wakil talqin yang tidak mengamalkan tugasnya sebagai wakil talqin, sama fa innama yanqusu ala nafsi, begini lepas. Wakil talqin tetapi tidak mau menancapkan bendera Syekh Mursyid, bendera sendiri dibawa ke mana-mana teh, lain bendera guru, maka di hadapan Allah fa innama yanqusu ala nafsi, lepas.
Ini kalau wakil talqin. Kalau ikhwan biasa, amaliyahnya berarti. Jadi wakil talqin juga masuk ke dalam situ. Jangan disangka kok ikhwan terus-terusan, wakil talqin tidak bersentuh. Saya sentuh sekarang. Kalau ada wakil talqin yang kemana-mana, bawa bendera sendiri, tidak menancapkan bendera guru mursyid kita. Tadi ikatannya lepas. Fa'in namanya khusus. Waman apa bima hada alaihi fasati azul. Bima hada alaihi fasati azimah seperti begini. Nah, tali mati. Bima hada azul azimah. Diamalkan semakin kuat. Diamalkan semakin kuat. Diamalkan semakin kuat. Artinya ikatan kita dengan guru dan seluruh rangkaian al-silsilah ketika diamalkan sesuai arahan petunjuk akan semakin kuat ikatan batin kita. Sehingga Allah bangga, Allah ta'ajub dengan golongan manusia yang masuk ke dalam surganya bukan karena amal, tetapi ditarik oleh silsilah. Alhamdulillah. Saya akan launching nanti ini catatan ini. Ada satu kelompok manusia, kata Nabi, satu kelompok manusia yang masuk surga bukan karena amal, tetapi ditarik oleh min salasil. Satu riwayat fi salasil kalimatnya, tapi esensinya sama, ditarik oleh silsilah. Jadi melaksanakan tekad maksudnya adalah kita semuanya setelah talqin depan guru mengamalkan apa yang menjadi tugas kita. Tugas murid mengamalkan. Waktu talqin di samping mengamalkan juga bagaimana caranya mengenalkan guru dan ajarannya. Wakil talqin diundang bukan untuk ceramah hunkul, bukan hanya untuk menyampaikan tausiah saja, tetapi bagaimana caranya mengatur strategi agar umat ini digiring masuk ke dalam la ilaha illallah. Seperti itu, Pak. Maka saya kemanapun diundang, ke Indramayu, ke Tasik, ke Garut, kemana, saya giring semuanya agar masyarakat yang tidak tahu dikir supaya jadi pengamal minimal mendapatkan talqin. Karena talqin bukti syafaat Allah. Talqin adalah bukti syafaat Allah. Dalam surat Maryam 87, la yamlikuna syafa'ata illa man takhada 'inda rahman ahda. Silakan buka nanti. Ya. Bukti syafaat Allah adalah talqin dzikir. Nah, jadi nufudul azma adalah melaksanakan tekad. Ya. Pak, saya kan sibuk, gimana? Saya sibuk, tahu sehari-hari belum bisa istiqomah. Ya minimal kan tidak selamanya sibuk. Kan pasti ada waktu-waktu senggangnya. Ya, kita berupaya ketika ada senggang waktu, kita maksimalkan. Jangan begini, Pak. Every day is Monday. Every day is Monday. Nanti tiap hari teh hari Senin. Jadi gawe wing mah turun. Tiap waktu uang libur atau mungkin ya. Pasti ada liburnya ya. Ada liburnya. Ada lain kerja paksa kurang tanya. Eta mah menyebutkan Pak saya sangat sibuk. Eta mah kedul. Alasan eta mah. Ya, maaf ya. Kasinggung tuh. Kasinggung tuh. Ah, ini kasinggung ah. Ini kasinggung ah. Nah, kasinggung. Lamun teu kasinggung sing acara cirining teu boga rasa gua mah. Jaman teu boga rasa. Hello. Bener. Kan satu, ada jasad, ada nyawa, ada jasad, ada nyawa, tapi Allah rasa. Nah, iya jasadnya ada, nyawanya ada, tapi tidak punya rasa. Ke jalan, telanjang, betul kalau gak rasa kan? Makan sampah, tetap berani dibotong. Sugan aya kacaritakeun dina koran gitunya, dina koran Bandung. Ada orang gila makan sampah masuk rumah sakit misalnya. Tidak ada. Makan di tempat sampah gitu, aman-aman we nu gelo mah. Sabab kita boga rasa. Jadi lamun jalma teu boga rasa tadi kitu teh. Saha? Nah, alhamdulillah.
Jadi santai tapi serius biasanya ya. Nanti hikmat saya panjang insya Allah. Yang kelima, takdimul nikmah, mengagungkan. Makanya abang menyampaikan begini, ini teh asas pak, cuman banyak orang yang tidak ngeh. Lo baru tekahong talun. Banyak orang yang tidak bisa mencapai. Abang sering menyampaikan, sudah tidak ada waktu lagi untuk bersyukur. Sudah tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Di sini senang, di sana, di mana-mana, cager-bager lahir, benahnya betah. Nah, jadi maksud takdimul nikmat, mengagungkan nikmat adalah kita senantiasa bersyukur terhadap yang ada yang telah kita terima. Apa? La ilaha illallah. Harus bersyukur dengan cara diamalkan. Makanya dalam rangka peningkatan khidmat, sholat syukur nikmatnya silakan diperbanyak, disering-sering. Semakin sering sholat syukur nikmat, semakin sering kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan sesuatu yang ada untuk mendatangkan yang belum ada, bahkan yang tidak ada. Bersyukur dengan yang sedikit untuk mendatangkan yang banyak. Bersyukur itu dikir. Syukur itu dikir. Jadi ketika dikir kita sedang bersyukur. Itu. Nah, itu namanya takdimul nikmat. Takdimul adalah mengagungkan nikmat. Tadi tujuan kita berzikir untuk syukur nikmat kepada Allah. Nah, kita balik penjelasan tentang khidmat. Tentang khidmat, ikhwan akhwat sekalian, tadi kan didulukan. Sekarang tentang husnul khidmat, memperbaiki pelayanan. Pelayanan kepada guru sesama dan umum sesama muslim. Memperbaiki khidmat, memperbaiki pelayanan. Maksudnya bagaimana? Begini. Ketika kita diposisikan di masyarakat sebagai pengurus wilayah, RT, RW atau siapapun atau apapun, maka mesti menyadari bahwa tugas seorang pimpinan itu melayani, bukan disanjung-sanjung, bukan untuk dihormat-hormat, tetapi melayani. Makanya harus siap berkeringat jadi pimpinan itu, Pak. Harus siap kerja, bukan ongkang-ongkang kaki, bukan. Saya, Pak, ini bukan bermaksud untuk riya, tetapi untuk memotivasi Anda. Datang dakwah tele dan saya sekali di amplop palukul, adakah saya mengeluarkan biaya? Contoh, saya datang ke suatu tempat yang mana saya baca audiens saya, ikhwan yang hadir hanya kalangan sepuh, yang mana notabene pekerjaan mereka buruh tani. Cekasar nama korek-korek cok. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang dalam kondisi finansial yang belum kuat untuk bisa lari ke Sinarasa, lari mendatangi manaki barisan ke daerah untuk keseharian saja begitu sulit. Makanya Anda jangan merasa besar kepala kepada orang-orang yang maaf belum bisa berkhidmat lebih, hanya ala kadarnya ke Sinarasa. Mohon maaf, bagi orang-orang yang finansialnya kurang begitu beruntung, saya katakan kurang begitu beruntung, untuk bisa hadir ke Sinarasa saja sudah bersyukur. Mereka mengorbankan banyak biaya, waktu, bersyukur. Jangan begini, kita yang telah diberikan kemudahan oleh pamer sahabat dengan adanya rezeki dan fasilitas, lalu menjustis, wah kamu nggak benar kamu datang. Siapa tahu tidak datangnya karena urusan tidak mampu ekonomi. Ada sempatnya uangnya tidak ada. Ada uangnya waktunya tidak ada. Bisa jadi kan begitu. Makanya kita tidak usah sibuk menilai ibadah orang. Tapi hendaklah kita bersyukur. Maka yang terbaik ketika kita sudah kuat, membackup yang masih lemah. Pak Ebot,
Pak Jengkus sudah kuat ekonominya, mobil ayah, bensin gampang. Sok numbalik ilung sa. Ini begitu caranya sudah bagus itu. Norek kasih darah sa don. Ditanya, silakan ikut. Tapi tentunya agar kedua-duanya mendapatkan kebaikan, ya nyumbang we 10.000 makan tambahan bensin 10.000 gitu. Ya. Sekalimun. Alhamdulillah. Benar saya apa bonus ya? Ya. Doakan Pak Jengkus, Pak Ebot semakin sukses, semakin kaya raya, semakin istiqomah, semakin soleh solehah, semakin sehat. Rahmat Agung Abawas Al-Fatihah. Jadi seperti itu Pak, yang sudah kuat membantu yang masih lemah. Itu namanya sama berjuang. Bukan yang kuat nyelancang sorangan, nunjuk-nunjuk orang, wah terbalik tara sahabat. Orang mah sahabat tiap minggu. Heureun teh sahabat teh waktuna teu boga, mungkin biayanya yang kurang. Mesti berpikir ke sana. Maka saran dari saya, saran ya, kalau saran kan diterima yo. Alhamdulillah kita juga orang pok. Ini saran. Perhatikan manakib bulanan. Kalaupun Anda belum bisa sohbah setiap minggu misalnya, belum bisa ke sana. Manakib bulanan di Sinarasa, perhatikan baik-baik. Pak, saya biayanya nggak ada setiap bulan, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali, perhatikan. Pak, 2 bulan juga nggak ada, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Pak nggak bisa gimana? Sungguh terlalu. Nah, di program. Serius. Yang satu bangun wae atau. Nah, seperti itu Pak. Kenapa? Perjuangan itu butuh pengorbanan. Nih, saya mah ke TNI mah, di TNI ini hadir TNI. Kalau manakiban hari Minggu, kalau pas libur usahakan. Kalau hari Minggu, kan TNI mah 2 hari liburnya, Sabtu, Minggu tidak ada alasan. Karena dalam setahun itu ada manakib hari Minggu, ada hari Minggu, ya ada, tidak ada alasan. Ya. Apa bukti husnul khidmat, pelayanan kita kepada guru. Ini asas Pak. TNI punya sabta marga, ada sumpah prajurit, ada wajib TNI. Di kita juga punya, ada visi dan misi, asas dan pedoman kita. Ya, doakan pas manakib hari Minggu, entah setahun ada berapa kali, doakan saudara-saudara kita dari kalangan TNI di sekitar sini bisa istiqomah datang kepada sahabat. Saya mengharapkan begitu. Ya, jangan cengeng. Istri gimana? Bawa istri juga ke sana. Tidak punya kendaraan, kompromi dengan Pak Jengkus, kompromi Pak Ebot ada. Ya, begitu caranya supaya ringan. Kata Kamakola Abah Renal, semen 50 sak. Dipanggul sendiri, turun berok Pak. Semen 50 sak, dipanggul sendiri kurang balik 50 sak, turun berok. Capek, tapi kalau kita ditanggung bersama, kan enteng. Aduh saya tidak kuat, bangun sendiri, keopatan gotong, namanya sena. Ya, ringan insya Allah. Ya, jadi jadikan manakib di Sinarasa adalah suatu kewajiban bagi kita. Ya, kewajiban. Kenapa? Etikanya begini Pak. Ini mah berdasar kitab ya, tapi memang tidak mudah. Etikanya begini, seorang murid dengan mursyid itu jangan lebih dari 40 hari tidak ketemu.
Makanya sebulan sekali kita bersyukur 30 hari secara jasad. Pak, saya nggak bisa. Anda ambil sohbatul kubro. Sohbah ada dua. Ada sohbah sugro, ada sohbah kubro. Sohbah kubro, sohbah bu, naon cenah bu? Naon sohbah sugro? Nah, nyak itulah yang terkadang. Sohbah Pak, ini saya punya izin Pak Yogi, teman-teman saya sekarang nambah banyak di Pekanbaru. Mereka saya ajar tentang sohbah. Karena ada keterbatasan waktu, tempat, jauh kan, yang dari Aceh, ini mudah-mudahan nonton. Saya sampaikan, Bang, abang orang sibuk alat negara tidak mungkin cuti, bisa sembarangan. Laksanakanlah sohbah sugro. Apa yang sohbah kubro? Bagaimana caranya sohbah sugro, sohbah kubro? Sohbah kubro itu dengan cara senantiasa menyamakan frekuensi kita dengan emosi kita. Walaupun frekuensi murid tidak akan bisa mengejar frekuensi mursyid, tidak akan bisa, mustahil. Tapi minimal mendekati. Mursyid mah 100%, nya orang minimal 50% itu orang makin betah. Ya, minimal. Maka saya sampaikan, kalau belum bisa sohbatul sugro hadir ke Sinarasa, laksanakan sohbah kubro dengan cara amaliyah amalkan sesuai arahan, amaliyah amalkan sesuai petunjuk. Ojo sakarep dewe, ulah mawa karep sorangan, dikir sesuai petunjuk, manakib sesuai petunjuk. Tidak bisa dirubah-rubah. Ketika kita mengamalkan amalan guru mursyid sesuai arahan, kita sejatinya sedang melaksanakan sohbatul kubro. Meninggalkan sohbatul sugro hadir ke Sinarasa karena alasan jarak, karena alasan waktu, karena alasan biaya. Karena berbicara biaya Pak, fakir miskin itu bukan kehendaknya, tetapi kadari pangeran. Allah, kudrat Tuhan, bukan maaf, Tuhan. Kemiskinan adalah kudrat Tuhan. Sejatinya orang inginnya kaya semua. Jangan terbersit dalam hati kalau ada pengamen yang badannya sehat. Sekarang musim kan, ngamen pakai upin-ipin, betul. Ya, pakai naon teh, pakai topeng, pakai badut-badutan. Jangan, sudahlah. Anak kalau ngasih ya ngasih, kalau enggak yuk jaga ini, jaga mulut dan hati, hati-hati. Karena ini dua, kata guru saya dulu begitu, dua anggota badan kecil yang dapat menentukan mulia dan hina seorang. Apa? Derajat manusia ditentukan oleh dua tubuh, dua anggota kecil dalam tubuh. Apa? Hati dan lisan. Makanya Luqmanul Hakim, Luqman Hakim, seorang wali Allah yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ketika oleh raja, ya Luqmanul Hakim, coba aku minta daging yang paling enak